Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di Islam itu indah. Kanan kiri saya masih ada guru-guru kita yang tercinta. Berarti saatnya menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial. Islam itu indah. Oke, pertanyaan yang pertama ada dari siapakah ini? Ima Sulilawati. Susilawati. 16. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya mau nanya, apakah wanita yang masih mempunyai hutang puasa wajib boleh melaksanakan puasa 1 hari di bulan Zulhijjah? Atau harus melunasi hutangnya dulu? Terima kasih, jazakillah khair. Nah, gimana Ustazah Lulung? Oh, karena nanya perempuan kita yang jawab Ya, ya. jazakallah khair. Karena kalau Pak Ustadz nggak datang bulan ya. Baik, Ima Susilawati yang cantik-cantik manja. Gimana ya masalah hukum kalau kita pengen puasa Zulhijjah tapi kita masih punya utang? Ini adalah pertanyaan yang memang banyak perbedaan pendapat. Jadi punten ya, yang pertama memang yang namanya orang kalau punya utang puasa yang wajib. Kalau kata Imam Hanafi ya dari Hanafiyah mengatakan boleh-boleh saja. Ya kan, boleh-boleh saja dia puasa Zulhijjah dulu yang sunnah. Nanti yang kodonya bisa dikerjakan selesai Zulhijjah. Karena kan Zulhijjah cuma dapat 1 hari. Ya kan, nggak ketemu lagi. Tapi kalau kita menurut pendapat Imam Syafi'i, afdolnya yang wajib dulu dibayar utangnya. Udah wajib bayar utang baru kita bisa puasa sunnah, apakah itu Zulhijjah, Arafah dan sebagainya. Tapi kalau pendapat Imam Hambali pokoknya nggak boleh, yang wajib dulu. Ya, kalau Imam Syafi'i mengatakan afdolnya yang wajib dulu, walaupun memang boleh-boleh aja. Jadi kalau misalnya kita ngajinya PKK, pengajian ke sono ke sini buat emak-emak yang pernah nanya, Waduh. iya nih gimana nih ya kita masih punya kewajiban kan PKK pengajian ke sono ke sini. Sono ke sini, Kadang-kadang iya. kalau gurunya beda juga nih bagaimana? Maka dalam surat 39 ayat 18, ikutilah mana yang paling baik. Dengerin ilmunya, oh begini-begini, ikuti fayat tabiuna asana, ikuti mana yang paling baik. Dia mampu, ya silahkan kerjakan. Jadi gak usah berdebat. Nggak usah Ibu puasa berdebat. nggak? Puasa nggak? Oh dasar nggak puasa, ih dasar. Akhirnya kagak puasa, kagak ibadah. Iya. Berantem jadinya. Iya. Nauzubillahimin. Nambah Ya, dosa. Yang penting ada dalilnya ya Ustaz Nah, ya. yang penting ada dalilnya. Ada dalilnya, begitu. Masya Allah. Insya Jazakallah khair, Allah, Ustazah. wa'alaikum. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad GMLG 514. Susah banget namanya. Gumilang itu artinya kayaknya ya. Gumilang ya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya kan berwudu barengan dengan azan. Kan kalau berwudu sambil bicara itu wudunya jadi makruh. Apakah saya harus menjawab azan saat berwudu ataukah tidak perlu? Mohon jawabannya. Gimana nih Ustadz Syam? Saya lagi. Iya. Oh, kalau menjawab azan itu kan tidak harus diucapkan, boleh menjawab azan dalam Dalam hati. hati. Jadi sebaiknya kalau lagi wudhu sementara azan ya jawabnya dalam hati aja ya. Kali kan lagi kumur misalnya, hayya 'alas shalah, la haula itu. Kan susah. Malah Jadi ketelen dah. malah ketelen ntar akhirnya apalagi lagi puasa kan, lagi puasa lah jawab ini ya. Jadi jawabnya dalam hatinya saja, Masya Allah. Jadi pahalanya bisa berlipat ganda. Masya Ya, Allah, jadi dalam tidak hati harus juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Nggak tidak apa-apa. harus diucapkan. Jangan juga misalnya lagi di kendaraan umum dengar azan misalnya terus teriak la haula wala quwata. Orang kaget semuanya. Jadi bisa dengan bisik-bisik, bisa dengan dalam hatinya Masya saja. Allah, terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama Mas Soni. Pertanyaan selanjutnya dari Trisakti _134. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang pembagian daging kurban. Apakah yang orang non muslim boleh dibagi juga? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Gimana nih Gimana? Ustadz? Waduh, ini kekinian banget nih. Kekinian Up to banget date. nih. Up Ya to baik, date. bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara tentang hal itu, maka saya katakan beragam pendapat ulama dalam mazhab fiqhiyah. Pertama adalah mazhab Malikiyah yang mengatakan makruh hukumnya memberikan kepada mereka. Ya. Ya, yang kedua adalah pendapat dari kalangan Syafi'iyah yang mengharamkan, nggak boleh. Ini mazhab Syafi'iyah. Syafi'iyah. Tetapi ada salah seorang dari ulama mereka yang bernama Imamul Baijuri dalam Syarhul Muhadzab disebutkan boleh diberikan kepada kafir zimmi. Zimmi itu artinya mau hidup rukun dengan kita, tidak melakukan ulah sana sini boleh. Nah, ini dikuatkan juga dengan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama kekinian, termasuk diantaranya adalah Majelis Ulamanya Saudi Arabia yang mengatakan bahwa kepada kafir muahid yang ada perjanjian dengan kita boleh. Untuk apa? Menarik simpati mereka dan mereka mau mengenal Islam lebih jauh lagi. Jadi baiknya gimana nih? Jadi boleh insya Allah kalau dalam keadaan itu tadi diniatkan Heeh. untuk menarik mereka mengenali Islam seperti itu. Oh, Masya Masya Allah. Allah. Baca-bacain dulu Ustaz. Subhanallah, Ya ya. Allah, mudah-mudahan jadi hidayah. Ya kan kita bisa jadikan itu sebagai alat untuk Iya. Amin dakwah. ya robbal Amin. alamin. Jazakallah khair Subhanallah. Ustadz. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya dan terima kasih untuk guru-guru kita yang tercinta. Tapi sebelumnya saya mau nanya sama Dinar Candy. Iya, Dinar Kak Sony. ada yang mau ditanyain nggak sama ketiga guru kita nih? Mau nanya sama siapa?
Sama siapa? Kok jadi kayak Ustazah Lulung Ya sih? dia lagi lapar ya dia. Lulu. Dia Sama siapa? Grogi nih. puasa nih, lagi Jadi saya puasa. grogi. Mau nanya sama siapa? Sama Ustadz Syam deh. Sama Ustazah Lulung Jangan aja, jangan deh sama Ustazah Lulung sama aja. Ibu Ustazah aja. Ya, mau tanya aja Ini deh. soalnya Soalnya mau satsam. Ini Ustazah soalnya sama Ustazah Lulung? Ustazah? Ustazah Ya. aja. Gimana? Ustazah, jadi tadi sih pertanyaannya sama kayak Kak Sony. Jadi kan tahu dari mana orang tua, misalkan kita kan bawa pasangan nih ke rumah terus dia tuh udah feeling kayak dia mah nggak baik kayak gitu. Itu tuh feelingnya tuh dari mana gitu. Oh, feelingnya dari kayak gitu. mana? heeh. Sotoy banget ya. Iya, Kalau gitu, kadang-kadang orang tua suka kayak gitu, itu sering Dinar udah beberapa kali. Oh, Jadi gitu? nggak jadi. Pak Haji, Iya. Pak Haji nih, Pak Haji. Curcol. Pak Haji sering gitu, Pak Haji. Pak Haji nih. Katanya gitu. Ya, Jadi Oh kalau iya, ada, iya, iya. ada yang datang katanya Pak Haji langsung itu kurang baik itu. iya katanya gini, Pak Ustaz Iya, maaf iya. ya. Ya, 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 ya. Maaf ya Bu Ustazah. Ustazah. Ya. Ah, Gini, gitu ya. karena pilih jodoh itu 4 macam. Kayak kucing mah bukan Empat bukan macam. kucing cantramawat, bukan cantramawatnya kan tiga bulu gitu ya. Ah, Yang penting itu katanya mau dinar itu 4 macam. Oh, Apa tuh? 4 macam kan bukan 4 calon lima kan? liha, 5 Apa? lihat. kedua lina sabiha, That's right, that's ketiga right. li jamaliha, That's Ah. right. keempat li diniha. Masya Gitu. Cakep. Cakep Pak Haji. Betul. Cico, Cico. saya kurang Ustazah, paham. Apa Tapi, tuh? Selamat datang di Sunda. Ngerti. Kamu ngerti? Karena 4 katanya. Ngerti dong. Nanti dijelasin Ustazah Karena aku Lulung. nggak ngerti, nanti aku Coba, mohon coba. penjelasannya sama Iya. Ustazah Lulung. Kalau gitu kita bertiga melipir dulu deh. Silakan, Silakan Dulu Ustazah ya, Lulung. daripada nanti saya omelin kan. Duduk ya, anak-anakku tercinta. Asik. Tua amat gitu ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah segmen-segmen kali ini sangat menggetarkan di hati. Why? Karena saya punya anak perempuan. Jadi mudah-mudahan sepulang dari sini mendapatkan jodoh yang baik. Kan tadi dibilang perempuan tuh boleh gak sih menawarkan diri? Boleh. Cuman emang kalau zaman now kalau perempuan nawarin diri, murahan banget. Itu tuh kalau kagak tahu sejarah, yang namanya sejarah Islam itu begitu. Kalau tahu sejarah mah boleh-boleh saja. Nah seperti tadi, Ustazah. kenapa apa? Dulu Ustazah nawarkan diri juga. Oh tidak. Oh tidak. Kirain. Foto aja, foto banget. Tanyakan saja sama suami saya, mana dia tadi ya? Oh, enggak ada. Pemirsa Islam Indah dirahmati Allah. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kenapa sih kadang ketika anak membawa atau mungkin memperkenalkan atau memang dikenalkan ya, kemudian dia bilang, ini kayaknya enggak deh. Ini kayaknya iya deh. Ini kayaknya enggak deh. Kok jadi papa sih yang memutuskan? Ini kan calon aku Pak. Wah kayak gitulah ya. Yang namanya orang tua, maaf kate nih ya, Ananda Dinar. Orang tua tuh hidupnya duluan mana ya? Anak apa orang tuanya? Orang tua. Orang tuanya. Otomatis yang namanya orang tua itu pertama dia dari pengalaman hidup. Dari pengalaman hidup itu akan terbaca. Yang namanya orang tua tidak melihat dengan mata ini. Tapi dengan mata batin. Nah kalau yang namanya anak muda zaman now misalnya dia pacaran lagi kelepak-kelepaknya. Ngeliatnya dengan mata ini. Dengan mata yang ada di sini. Kenapa? Oh gantengnya. Dia kagak tahu orang kalau pacaran kan semuanya serba pura-pura. Yang namanya kepengen gitu ya, dia ke belakang dulu. Mau kemana? Ke belakang, padahal kepengen sendawa. Maaf pengen buang angin, mau kemana mas? Ke belakang dulu, padahal dia pengen buang angin. Coba kok udah nikah, berlomba-lomba deh tuh ya. Jadi yang namanya orang tua ini bisa melihat dengan mata batin. Dilihat nih dari bicaranya sombong. Mungkin dia ternyata pada saat azan kok gak beranjak untuk sholat. Wah ini gak bagus nih. Karena apa? Yang namanya orang itu maaf nih seperti kejadian kemarin gempa ya. Tuh semua orang berlarian. Kenapa ketika ada panggilan azan kita susah lari? Kenapa ada gempa kita pada lari? Artinya di situ kelihatan dari bicaranya. Dari gerak-geriknya. Dari cara memperlakukan anak kita. Karena apa yang namanya orang tua itu yang kedua. Kalau dia melihat anaknya maaf banget maaf. Nauzubillah min dzalik. Diremehin ya kan. Dihina-dina misalnya. Mana mau? Sholat aja kagak mau gimana dia bisa menjaga anak saya kan begitu. Allah aja diremehkan bagaimana dia meremehkan anak saya pasti diremehin juga. Allah sebagai pencipta aja diremehin. Bagaimana mungkin dia akan menghargai anak kita? Itu yang pertama. Ya kaya sih penting juga ya kan. Tajir boleh gitu. Tapi kan juga kesolehan tadi yang ayahanda ucapkan. 5 liha hartanya ya kan. Lijamaliha gantengnya juga penting. Kan gak enak juga dong kalau misalnya udah kagak ganteng kagak punya duit lagi. Hidup lagi, nauzubillahimin.
Wali nasabiha, nasabnya anak siapa nih dia nih? Kalau bahasa kita anak juragan mana loh mau ngelawan anak gue? Jaelah. Baru yang keempat, yang penting adalah lidiniha, agama yang terpenting. Nah ini karena apa? Yang jangan sampai ya Allah nauzubillah jalik anak perempuan kita dizinahi oleh orang lain. Karena apa? Itu adalah sutroh kita. Dia adalah yang namanya hijab atau dinding bagi orang tua kita, bagi diri kita. Jadi doakan anak-anak kita jangan sampai terjebak ya, nauzubillahimin, terjebak dengan hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Kalau orang udah ngediemin anak perempuan yang gak menghargai, padahal dalam hadis nyatakan kalau kita punya anak perempuan, 3, kita bisa jaga keusulannya sampai dia menikah, maka dia menjadi dinding dari api neraka. Bahkan yang ketika punya anak 2 bagaimana? Iya itu juga seperti itu. Jadi ini anak nih aset buat kita. Jadi kalau misalnya namanya orang tua tuh cerewet ya gak sih? Itu bukan karena cerewet apa-apa tapi karena sayang kepada anaknya. Cuman kadang-kadang gak bisa ngungkapinnya. Jadi kelihatan jadi galak. Kamu ngapain tuh dia kesini? Gak bawa yang namanya kue-kue, gak bawa dagangan apa gitu. Kasih mama dong, bapak kek. Nah kan kadang-kadang orang tuh istilah bahasanya ngejual anaknya hanya dengan sebungkus martabak. Nauzubillahimin. Bang atau Pak aku mau pergi. Gak usah. Tadi bawain martabak, oh iya deh saya pergi. Masa seharga seperti itu, nauzubillahimin. Nah, jadi kenapa yang namanya orang tua itu punya hal seperti itu? Karena dia punya mata batin, dia pernah punya pengalaman, namanya juga orang tua. Berdasarkan pengalaman hidupnya ya Berdasarkan Ustazah. pengalaman hidupnya, jadi dia hati-hati banget buat anaknya gitu. Untung aja kalau tadinya calon mertua aku kayak Ustazah, aku lebih hati-hati banget tuh kayaknya. Yang hati-hati bukannya bertuanya ya, tapi anaknya. Masya Allah, jazakillah khair Wa Ustazah. iyakum, wa iyakum. Jamaah! Yeay! Kita teleponan yuk sama Ustadz Maulana yang lagi ada di Mekah. Mau nggak? Alhamdulillah. Jamaah yang ada di rumah mau ya? Jamaah yang di studio mau nggak? Mau. Mau ya? Nih langsung kita telepon ya sebentar ya. Nih saya loudspeaker dulu. Tut. Tut. Sekali lagi. Tilulit. Nah, beda sendiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Oh itu suaranya kecil sekali. Masya Allah. Ustadz Maulana, tunggu sebentar saya loudspeaker dulu ya. Ustadz. Ustadz, lagi apa Ustadz? Alhamdulillah lagi persiapan sholat. Lagi persiapan sholat. Ustadz di sana jam berapa Ustadz? Ya hampir jam 2 lah. Hampir jam 2 ya? Itu mah belum speaker ya? Udah. Iya. Tuh, Halo? udah kan? Ini gedein, atasnya gedein. Udah. Udah ya? Enggak mungkin karena pengaruh jarak. Kok jarak? Enggak. Jarak memisahkan kita. Ustadz mau nanya dong Ustadz, tadi kita udah lihat tayangan Ustadz tuh di video, Ustadz lagi sama kambing-kambing. Ustadz. Juga. Ustadz gimana persiapan Idul Adha di sana Ustadz? Alhamdulillah persiapan Idul Adha. Alhamdulillah kemarin kita sudah sepakat. Karena pada tanggal 9 itu kan kita ukuf hari Sabtu insya Allah. Kemudian tanggal 10 kan hari Idul Adha. Kita rencana salat Idul Adhanya di Masjidil Haram. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari Arafah kita langsung ke Musdalifah untuk melaksanakan wajib haji yakni mabit dan mengambil batu. Kemudian sebagian jamaah di tanggal 10 itu melontar Akabah. Oh, apa? Masjidil Haram dulu. Kedengeran nggak Bu? Kedengeran nggak? Kedengeran, Masya Allah. kedengeran. Tawaf. Amin. Dan lebaran di Masjidil Haram. Oh, jadi persiapannya semua lancar di sana. Udah persiapan udah mau mendekati hari hanya. Jadi Tadi kata Ustadz nanti pas habis dari Arafah, besoknya mau lebaran di Masjidil Haram gitu. sini kita samperin sesuatu yang spesial. Ustadz, ada sesuatu yang spesial nih buat Ustadz. Halo. Ini apa sih? Ikut. Kan mainnya sama Ustadz Maulana itu. Ya. Ustadz ada, halo. Ustadz ada Dinar Candy di sini loh Yeay, Ustadz. tepuk tangan buat Dinar Candy. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Ustadz masih inget gak sama Dinar Candy? Kok jadi gue yang ngomong? Masih ingat,
masih Pak ingat. Ustadz kangen gak sama Dinar? Iya. Iya, Cie. Ketoknya panjang amat Ustaz. Itu artinya apa? Itu artinya amin, 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 amin gitu. Amin, amin, amin. Ustaz kangen ya berarti. Mumpung di Mekah tuh. Ustaz gila. Apaan sih nih? Bantuin, Oh, iya. bantuin. Ustaz, masa Ustaz pergi di sini ada yang nanyain Ustaz loh. Gimana sih udah jauh-jauh datang loh Ustaz. Ini ada papahnya Dinar Candy Ustaz. Ustaz, kesini. Iya, Kesini. aku kemarin lihat di story-nya di IG. Ah, Dia lihat di story-nya. oh, story. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat? Cie. Kayaknya ini nih yang ditunggu-tunggu nih. PDKT nih ya. Sehat gak Ustaz katanya? Ustaz katanya kapan mau datang ke rumah? Ketawa lagi. Ustaz, ini Pak Haji nyariin mantunya loh Ustaz. Ah, Ustaz, Nyari mantu seorang ya saya dengar. Pak Haji nyari mantu seorang Ustaz katanya. Oh, Masya Allah. Kayak seperti Pak Ustadz iya. Maulana. Eh, Amin. Pak Haji ada yang mau ditanyain gak sama Ustadz Maulana? Iya, iya, iya. Apa itu? Pak Ustadz, Iya. gimana anak saya seperti maunya Pak Haji bukan mau ke Pak Ustadz Maulana, kayaknya seperti Pak Ustadz Maulana. Nyari Pakai Ustadz itu pokoknya dah. sorban, jenilnya, apa jenil? Apa? Gendit. Bapak gitu, mau ya. menantunya yang genit kayak Pak Ustadz Maulana. Yang lincah maksudnya. Ya. yang aktif. Nah, aktif. gimana Ustaz? Iya, alhamdulillah ada tuh di samping. Hah? Yang Oh, ya. Ini Kasihan nih. belum pernah dulu. Ini maksudnya, ente. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya sama Ustadz Maulana ya. Ustadz, Iya Ustadz, suaranya kecil banget Ustadz sampai di sini Ustadz. Ustadz sehat-sehat ya di sana ya Ustadz. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya Allah. amin. Titip doa buat kita semua yang ada di sini ya Ustadz. Gimana Iya, Ustadz? iya, siap. Saya tidak bisa teriak di sini jam 2, enggak enak Iya, teriak. jangan ganggu jam Bukan 2. HP-nya yang kecil Bu, emang Ustadznya Emang gak mau bisik-bisik Bu. teriak Emang suaranya ternyata. Masya Allah. Ustadz terima kasih Ustadz. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum. Masya Allah. Kangen ya kalau sama Ustadz Maulana tuh. Kadang keaktifannya terus materi yang disampaikannya juga ya. Nah Pak Haji. Pak Haji sekarang sebelum kita lanjutin lagi tausiahnya. Ada yang mau ditanyain gak sama guru kita Ustadz AR mungkin? Ada nggak? Ada. Ada. Apa? Silakan nih Ustadz Ahmad Ridwan ada di sebelahnya. Ya. Sunda. Kan gini Pak Ustadz itu. Kan boleh misalkan kata Bu Ustazah yang tadi ya. Bu Ustazah Lulung. Ya, katanya kalau perempuan cari suami yang baik. Mohon. Iya. Betul ya? Ya. Karena cari suami yang baik itu bukan mudah. Kebanggaannya Pak Haji mintanya yang 4 rupa kalau bisa. Mohon. Kalau tidak bisa Baiklah. ya pasrahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Leres bisa nih. Satu. Heeh. Kan tadi udah dibaca karena 5 liha, Iya. wali nasabiha, Ya. li jamaliha, Ya. wali diniha. Ya. Tapi di antawisna, hah? Maaf ya, aduh, gimana Gak sih? apa-apa. Heeh. Masih banyak Bahasa waktu buat tanya. Cianjurannya. Oh. Tapi kan dari hadis itu padpar bitatidin taribat jadaka. Kan gitu ya, Bu Ustaz? Nah, jadi anu pang saya nak sahur bahasa Cianjurnya. Oh, Pang berdua aja deh, saya nggak bagus-bagus ngerti nak kalau artinya, bahasa saya bingung. Jawa ya. Silakan ada Ustadz. Maaf ya, maaf ya. Biasa. Jadi kayak keredok itu bahasanya ya, Ya, jadi ya. nggak lancar, maaf ya. Apa-apa, Gak apa-apa. Keredok mah Enak karedok di sini. Laper ya. Oh. Jadi maunya Pak Haji gitu, seperti
yang dipilih itu kalau tidak dapat yang yang 4 macam, yang satu aja. Fadfar bidatidin taribat yadakanya. Jadi pilih ku anjen anu ngalaksanakeun agama jadi Ya. punya agama Alhamdulillah. muslim. Nah, jadi Tur itu- muslimnya Tek, tek, jangan tek. sampai banyak muslim tapi muslim yang itu Nah, apa? Muslim itu gimana tuh, Ustaz Ahmad Ridwan? Ya, jadi gini, banyak muslim gitu. kalau bicara tentang apa yang Tapi dikatakan kayaknya Pak Haji. panjang kalau dijelasin. Ente sekali. dari tadi Iya, yang iya, nggak mau. iya, benar. Nanti kata jamaah nanti Ya aja. Allah. Soalnya panjang. Oh, panjang gitu. nggak apa-apa ya. Oh, habis iklan gitu ya. Jamaah Iya, jangan iya, kemana-mana iya, ya, tetap di Islam itu indah. Ya, baik, Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.